Percayakah bahwa setiap detak jantung, setiap hirup nafas, setiap denyut nadi, dan segala waktu kita adalah sebuah kesempatan? Kisah ini yang mungkin akan menjawab setiap tanya yang muncul tadi. Bermula dari seorang remaja laki-laki bernama Satria Abimanyu Putra Harmono yang saat ini berusia 16 tahun dan tengah menginjakkan kakinya sebagai pelajar sekolah menengah atas di SMA Taruna Bangsa. Semasa sekolah dasar, Satria adalah seorang yang patuh kepada orang tua, sopan, rajin, pintar, dan sering menorehkan prestasi di sekolah dalam berbagai bidang. Saat beranjak remaja, tepatnya pada saat sekolah menengah pertama, Satria terjerumus ke dalam lingkaran pergaulan yang tidak baik. Ia jadi sulit diatur, sulit dinasehati, bahkan tidak pernah mengerjakan tugas dan sering bolos. Hal ini membuat kedua orang tuanya stres sampai saling menyalahkan. Ayah Satria berkata bahwa ibu Satria yang tidak benar mendidik Satria. Sedangkan ibu Satria tidak terima dan mempertanyakan bahwa selama ini ayahnya Satria hanya berada di luar, bekerja, bahkan jarang pulang ke rumah dan tidak ada waktu untuk Satria. Pertengkaran kedua orang tua Satria semakin memburuk sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Satria mengunci dirinya di kamar. Ia merenung sendiri berlarut-larut dalam pikirnya. Mengingat kembali momen sewaktu dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar dan memenangkan lomba matematika. Kedua orang tuanya berdiri di sebelah Satria yang tengah menerima piala dan hadiah. Ayah bangga sekali, Satria kamu memang hebat, ini baru anak ayah, seru ayah Satria dengan senyum mengembang. Eits, enak aja, Satria ini juga kan anak ibu. Balas ibu Satria dengan senyum tak kalah mengembangnya. Iya, Satria kan anak ayah dan ibu, pasti hebat lah, seru Satria dengan bangga. Setelahnya mereka tertawa bersama dan saling berpelukan. Momen bahagia yang kini hanya menjadi masa lalu bahagia ini selalu ada di benak Satria. Berkumpul bersama momen-momen bahagia lain yang tidak akan terulang kembali. Andai aku bisa kembali ke masa itu, aku pasti sangat bahagia, batin Satria. Satria yang tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu menghubungi teman nongkrongnya, sekaligus teman jika Satria bolos sekolah. Satria langsung pergi ke tempat tongkrongan. Sesampainya di sana, ia menceritakan bahwa kedua orang tuanya sepakat berpisah. Tetapi temannya itu bukannya malah menghibur, malah semakin menjerumuskan Satria yang pikirannya tak karuan itu dengan memberikan minuman-minuman keras. Dia pulang larut malam dengan keadaan setengah sadar dan langsung tertidur di kamarnya tanpa menyadari bahwa ibunya tengah membawa koper bersiap untuk pergi dari rumah. Dalam tidurnya yang setengah sadar, Satria mendengar ibunya berkata sambil mengelus kepala Satria. Satria anak ibu, maafin ibu ya, ibu belum bisa jadi ibu yang baik, yang bisa didik kamu. Ibu sayang kamu lebih dari apapun di dunia ini, nak, ucap ibu Satria seraya menyeka air mata. Udah, ibu pergi aja, Satria gak butuh ibu. Satria jadi gini karena ibu juga kan? Udah sana, balas Satria setengah sadar. Ibunya tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya mengecup dahi Satria, lalu pergi dari rumah sambil menangis. Matahari pagi sudah menyusup melewati jendela kamar Satria. Satria bangun dan langsung mandi. Ia pergi ke ruang makan untuk sarapan. Hanya terlihat ayahnya sedang duduk sendiri dengan ditemani secangkir kopi. Ibu mana ya? Tanya Satria. Jawab ayahnya. Ibu pergi dari rumah, nak. Sekarang kamu sama ayah ya. Ini, ayah sudah siapin roti selai kacang untuk kamu. Dimakan ya. Satria tersadar bahwa ucapannya kepada ibunya sangatlah tidak pantas. Emosinya mulai naik turun tak karuan. Ditambah dengan roti selai kacang yang disiapkan ayahnya. Apa-apaan sih ya? Satria itu alergi kacang. Ayah sengaja mau bikin Satria alergi terus Satria ke rumah sakit dan ayah gak usah repot urusin Satria. Ayah macam apa? Alergi anaknya saja gak tahu. Tuh urusin aja kerjaan ayah, gak usah mikirin Satria. Pantes aja ibu kabur dari rumah, ucap Satria asal bicara karena pikirannya sedang kacau.
Ayahnya hanya bisa diam termenung dan mulai menitikkan air mata. Satria langsung tancap gas dengan motornya pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, ada seorang ibu menyeberang. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Satria tak sadarkan diri. Begitu juga dengan ibu yang ditabrak Satria. Keduanya dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya Satria terbangun dan menyadari bahwa dirinya berada di rumah sakit. Nah Satria, kamu sudah bangun? Untung saja operasinya berhasil, ucap dokter kepada Satria. Jawab Satria, hah? Operasi? Operasi apa, Dok? Kamu tadi menjalani operasi transplantasi jantung, jawab dokter. Siapa yang mendonorkan jantungnya, Dok? Tanya Satria terbata-bata karena ia takut pikirannya benar. Ayah kamu nak yang mendonorkan jantungnya untuk kamu, jawab dokter perlahan. Gak. Dokter bohong kan? Terus ayah saya selamat kan, Dok? Jawab, Dok. Tanya Satria mulai menitikkan air mata. Dokter menghela nafas dan mulai jujur. Maaf nah Satria, tapi ayah kamu sudah tenang di surga. Kamu yang sabar ya. Bagai tersambar petir di siang bolong, Satria masih mencerna semua kata-kata yang dokter ucapkan. Ternyata ketakutannya benar. Ia mulai menangis kencang sampai terseduh-seduh. Nafasnya tak karuan. Ia sangat sedih dan menyesali kata-kata terakhir yang keluar dari mulutnya kepada ayahnya. Maafin Satria, ayah. Maafin Satria. Satria emang gak berguna. Dok, ayo antar saya ke kamar jenazah ayah saya sekarang, Dok, ucap Satria setengah memaksa. Satria hanya menunduk terlarut dalam sedihnya, seraya ia didorong di kursi roda melewati setiap ruangan rumah sakit, sampai akhirnya pandangannya teralihkan kepada ruangan ICU. Ia seperti melihat sosok ibunya. Satria meminta tolong pada dokter untuk melihat lebih dekat untuk memastikan apakah itu adalah ibunya. Ini adalah pasien yang kamu tabrak tadi, nak, ucap dokter sambil mengantar Satria. Betapa terkejut dan tidak percayanya Satria. Ternyata yang ia tabrak tadi adalah ibunya sendiri. Satria kembali teringat ucapan terakhirnya kepada ibunya. Semua ucapan terakhirnya kepada ayah dan ibunya terngiang di kepalanya. Satria semakin menangis menjadi-jadi. Tetapi ia tidak bisa berbuat banyak karena ada di kursi roda dan hanya di luar ruangan ICU. Maafin Satria, ayah, ibu, maafin Satria, ya Tuhan, maafkan semua dosaku ya Tuhan, tolong selamatkan ibu saya ya Tuhan, hanya ibu saya yang sekarang saya punya. Saya janji saya akan bertobat dan memanfaatkan setiap waktu hidup saya untuk membahagiakan ibu. Saya janji saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan beri lagi. Ampuni saya Tuhan, ucap Satria tulus dan spontan sembari berdoa kepada Tuhan. Tak lama Tuhan mendengar doanya. Mujizat terjadi. Ibu Satria akhirnya sadarkan diri dan dapat dipindahkan dari ICU. Tak lupa Satria kembali bersujud sebisanya, tak henti-hentinya mengucap syukur atas kesempatan kedua yang Tuhan beri. Setelah melewati masa-masa sedihnya, Satria kembali menata diri. Satria tidak lupa akan janjinya kepada Tuhan bahwa ia sudah diberikan kesempatan kedua dan sekarang waktunya Satria menepati janjinya kepada Tuhan, membuat ibu bahagia. Satria kembali giat belajar, lebih rajin berdoa dan beribadah. Ia bahkan mengajak teman-temannya untuk sama-sama bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Sampai akhirnya Satria berhasil. Ia kembali bersinar dengan meraih nilai ujian tertinggi di setiap mata pelajaran yang diujiankan dan masuk ke PTN favorit dengan full beasiswa. Satria sadar bahwa setiap detik waktu dalam hidupnya, setiap nafas yang ia hirup, setiap denyut nadi, dan setiap langkah kaki hidupnya adalah sebuah kesempatan.